bisa jadi. Ini bisa jadi nih yang A. Kita cek yang B. Nah, yang B, dia diuji oleh indikator metil jingga. Nah, metil jingga mana? Ini metil jingga nih. Ini metil jingga. Ternyata kita cek aja kalau misalnya range pH-nya 6 sampai 7,6, harusnya warnanya apa gitu. Nah, 6 dan 7,6 itu kan adanya di setelah 4,4 ya, ada di daerah sebelah sini ya. 4,4 ke atas gitu kan. Berarti warnanya ini warna kuning. Kalau dia pakai metil jingga, di sini dia bilang warna merah, salah. Jadi kalau misalnya nih warnanya kuning itu kan di sebelah kanan, berarti pH-nya juga yang sebelah kanan ini 4,4 ke kanan gitu, atau di atas 4,4. Tapi kalau misalnya warnanya warna merah itu kan adanya di sebelah kiri, berarti ini si merah itu pH-nya 3,1 ke kiri atau kurang dari 3,1 gitu ya. Kalau warnanya ada di antara, di tengah-tengah, misalnya orange gitu ya, antara merah sama kuning, berarti pH-nya antara 3,1 sampai 4,4 kayak gitu. Nah, untuk yang B ini sudah pasti salah ya, harusnya bukan merah. Kalau diuji ini oleh indikator metil merah juga, warnanya kuning, bener ya tadi. Kalau pakai metil merah, metil merah. Kita cek di metil merah. Nah, ini metil merah nih. Metil merah 6 sampai 7,6, berarti kan dari range ini juga ya. 6 sampai 7,6 nih. Range-nya di sebelah kanan, berarti warnanya juga kuning gitu ya. Jadi kalau metil merah bener nih, warnanya akan menghasilkan kuning. Apabila diuji dengan indikator phenolphthalein akan berwarna merah. Ini harusnya salah gitu ya. 6 sama 7,6 itu kan ada di bawah 8,3 ya. Di bawahnya 8,3. Berarti warnanya seharusnya tidak berwarna karena pH-nya kurang dari 8,3 gitu. Ini salah, harusnya tidak berwarna. Nah, antara A sama C yang lebih tepat yang mana? Yang lebih tepat itu yang lebih ke yang si C-nya. Kenapa? Walaupun si 6 ini akan memberikan warna lakmusnya, lakmus merah gitu ya, karena dia asam, tapi ada juga ini sifat basanya 7,6. 7,6 itu basa. Kalau basa itu harusnya membirukan, jadi nggak bisa cek pakai si lakmus nih gitu ya, karena ini range-nya masih dari asam sampai basa gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang C ya. Kalau diuji dengan indikator metil merah akan berwarna kuning gitu. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke, ada bingung nggak nomor 5? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Kalau paham, kita coba lanjut ke nomor 6 berarti ya. Oke, nomor 6. Di sini ada model atom ya, ada unsur dari si unsur X ini gitu. Misalkan ini adalah si X. Nah, ini X. Pernyataan yang tepat mengenai atom X di samping adalah, nah, di sini dibilang apa? Oh, nomor atomnya 12, nomor masanya 12, neutronnya 6, elektronnya 4. Oke, ada yang mau ngasih jawaban nomor 6? Ada yang udah dapat jawab? Apa tuh? Kayaknya yang C. Oke, atom X punya neutron sebanyak 6. Oke, kita cek ya. Kita kan udah pernah belajar atom itu kan punya proton, neutron, dan elektron gitu. Sekarang kita review lagi, proton itu yang kayak gimana, terus nentuin jumlahnya dari mana. Nah, untuk proton itu dia subpartikel yang bermuatan positif. Jadi kalau ada yang tanda positif, di sini ini artinya protonnya. Gitu. Jumlah proton itu sama dengan apa? Jumlah proton
itu akan sama dengan nomor atomnya. Ya. Terus kalau jumlah elektron, nomor atom dikurang muatan. nomor atom dikurang muatan gitu. Kalau nggak punya muatan, ya udah berarti 0 gitu ya muatannya. Nomor atom kurang muatan. Nah, satu lagi nih, kalau si neutron, kalau neutron gimana neutron? Nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massa dikurang nomor atom. Nah, nomor massa dikurang nomor atom. Dari sini kita bisa nentuin nih berapa nomor atomnya, berapa nomor massanya gitu ya. Nah, kalau proton itu positif, elektron itu negatif, kalau neutron itu netral, berarti dia nggak punya muatan. Di sini ada nih yang nggak punya muatan, berarti dia neutron. Sekarang kita cek dulu protonnya ada berapa sih gitu kan. Protonnya yang positifnya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protonnya ada 6. Kalau protonnya 6 tadi, proton itu sama dengan nomor atom. Berarti nomor atomnya juga 6. Nah, ini udah pasti salah nih. Nomor atom 12, salah ya. Terus kalau elektron. Kalau elektron yang negatif, tinggal dihitung. Yang negatif ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga gitu. Berarti elektronnya 6. Nah, untuk neutron tinggal dicek deh neutronnya berapa ini nih yang nggak ada muatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata neutronnya ada 6. Benar nih, oh yang C betul ya Najwa tadi. Atom X memiliki neutron dengan jumlah 6. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu nomor masanya berapa gitu. Nah, ini sebenarnya nomor masanya juga benar nih kayaknya. Nah, kalau kita punya neutron itu nomor massa dikurang nomor atom, berarti kalau kita mau cari massa, nomor massa itu berarti sama dengan si neutronnya ditambah sama nomor atom. Nah, neutronnya berapa tadi? Kan neutronnya udah dihitung tuh 6. Nomor atomnya juga 6. Berarti nomor massanya adalah 12. Jadi di sini ada 2 ya jawabannya. Nomor massanya benar 12, neutronnya juga benar. Jumlahnya adalah 6 gitu. Jadi nggak apa-apa kita pilih B ini kan. X berarti nomor massa 12, yang X benar. C juga benar, neutronnya punya 6 gitu ya. Oke, gak apa-apa. Jadi jawabannya adalah B dan C. Ya. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, coba kita lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7, tentang apa nih nomor 7? Nah, di situ ada gambar. Mungkin kalau di kalian itu ya hitam putih kali ya. Nah, gambarnya kayak gini nih. Nah, di sini ada gambar. Ini tuh kertas, kayak kertas gitu. Nah, di sini tuh ada pelarutnya. Nih, kayak ada biru-biru nih. Itu ada pelarut. Ada air, bisa apapun lah ya yang melarutkan. Berdasarkan gambar di atas, metode pemisahan campuran tersebut didasarkan pada ini namanya pemisahan campuran. Lebih tepatnya metodenya adalah kromatografi kertas ini namanya. Jadi pemisahan mungkin yang paling simpel gitu kalau kalian mau coba biasanya misalnya nih kalian kan punya pulpen warna hitam gitu. Nah,
nanti si pulpen hitamnya ini ditotolin ke tisu atau ditotolin ke kertas gitu. Nanti si ujung kertasnya si ujung kertasnya dicelupin ke air gitu. Nanti kan si air itu kan dia merambat gitu kan ke atas ya. Kalau misalnya si tisu nih dicelupin ujungnya pasti nanti dia merambat tuh ke atas si airnya. Nah, ternyata air ini pas merambat ke atas, dia sambil ngebawa zat-zat warna. Jadi misahin tuh yang tadinya tinta itu warnanya hitam. Warna hitam itu dia kan campuran dari berbagai warna juga ya kalau di tinta, misalnya tinta pulpen. Tapi si air bisa memisahkan warna-warna apa aja yang ada di dalam tinta hitam itu. Contohnya kayak gini gitu. Jadi dia tadi awalnya tuh warnanya satu. Ternyata pas dilarutin nih ke air, nah airnya itu kan dia naik nih ke atas. Nah, naik ke atas ini ternyata sambil misahin ternyata terpisah tuh warna-warna yang ada di dalam tintanya gitu. Jadi kelihatan ini pemisahannya. Oh, ternyata ada warna hijau, ungu, kuning sama merah gitu. Kira-kira kalau metode pemisahannya seperti ini, nah kira-kira yang mana nih yang benar? Berdasarkan apa? Ada perbedaan titik didih, ada cepat terlambat zat dalam suatu pelarut pada lapisan tertentu, ada yang perbedaan ukuran partikel padatan suatu bahan dan kecepatan pengendapan dipengaruhi gaya gravitasi dan sentrifugal. Kalau sentrifugal biasanya ada apa ya, ada putaran gitu ya. Kalau ini kan nggak diputar-putar, dicelupin doang, itu udah pasti enggak nih. Perbedaan ukuran partikel padatan suatu benda. Gitu. Ini juga belum tentu padatan. Kalau tinta kan bisa jadi cair gitu kan, cair. Nah, kalau yang A, perbedaan titik didih atau titik uap. Di sini nggak dididihkan. Kalau dididihkan itu kan berarti dipanasin gitu ya, dikasih api gitu ya, dipanaskan. Nah, di sini kan enggak, berarti udah nggak mungkin juga nih berdasarkan titik didih. Jadi kalau kromatografi itu lebih tepatnya yang B, berdasarkan cepat rambat zat dalam suatu pelarut. Jadi di sini kan zatnya ada zat yang warna hijau, ada zat yang warna ungu, warna kuning, sama warna merah. Dan ternyata mereka itu beda-beda cepat rambatnya, kecepatan mereka itu beda-beda di dalam air ya. Kalau hijau itu lambat, makanya ada di bawah gitu. Kalau merah itu cepat dia, makanya dia ada di atas, ikutan sama si air gitu ya, hampir samaan sama si air kecepatannya. Makanya bisa kelihatan gitu pemisahannya berdasarkan ini cepat rambatnya. Jadi tiap zat itu punya kecepatan yang berbeda-beda terhadap suatu pelarut ya. Itu. Jadi yang tepat nomor 7 itu lebih yang B ya, cepat rambat zat dalam suatu pelarut pada lapisan tertentu gitu. Paham nomor 7 ada pertanyaan? Paham, belum ada, Kak. Belum ada ya, paham ya. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke nomor berapa? 8. Oke, nomor 8. Nah, di sini ada zat aditif, ada zat adiktif. Beda ya. Kalau aditif itu zat tambahan aja. Kalau zat adiktif, zat tambahan juga, tapi dia biasanya buat kecanduan gitu ya, kayak ketagihan. Nah, itu baru zat adiktif. Jadi beda ya antara aditif dengan adiktif. Zat aditif. Ini ada zat adiktif. Adiktif ini nanti dibagi lagi, ada yang adiktif narkotika, ada yang non narkotika gitu ya. Jadi kalau yang narkotika itu kan udah pasti, kalau narkotika gitu kan, narkoba, tropika, itu adiktif karena bikin ketagihan gitu. Sekalinya kita nyoba itu pasti bikin ketagihan dan
berbahaya juga untuk tubuh kita. Tapi ada juga zat adiktif yang emang di keseharian kita bisa temukan. Contohnya adalah kafein gitu. Makanya kalau yang udah biasa minum kopi gitu kan, kopi itu kan punya kafein ya, mengandung kafein. Nah, ada yang kecanduan kan, kayak pokoknya dia ketagihan banget ya minum kopi. Sehari itu nggak bisa kalau nggak minum kopi karena ada kafeinnya itu yang buat dia kecanduan gitu, edik terhadap kopi. Nah, ini biar ingat aja, kakak mau bedain antara aditif dengan adiktifnya. Jadi kalau zat aditif itu hanya bahan tambahan aja kayak pewarna, pemanis misalnya, terus penyedap, ya, MSG, pengawet, pemutih. Nah, itu zat aditif. Bahan tambah, cuman bahan tambahan aja gitu biar lebih enak ya pakai MSG gitu kan. Itu bahan tambahan. Nah, tapi kalau zat adiktif itu dia biasanya buat ketagihan gitu ya. Efeknya efeknya itu ketagihan. Jadi ada efeknya. Jadi kalau zat adiktif ini dia memberikan efek ketagihan. Contohnya kalau tadi ya contohnya kalau di kita kalau yang sehari-hari apa kafein. Ini yang mesti diperbolehkan gitu ya zat adiktif yang kita konsumsi walaupun nggak boleh terlalu banyak karena berbahaya juga ya kalau kafeinnya terlalu banyak harus normal gitu harus mengikuti standar. Nah kalau ini contohnya misal manis bisa pewarna ya pokoknya yang nggak buat ketergantungan cuman apa ya zat aditif ini ditambahin biar nilai jualnya lebih besar gitu ya lebih banyak. Kalau misalnya nih kalian jual makanan nggak pakai penyedap gitu, kan kurang ini ya, kurang apa ya, kurang nendang gitu. Makanya misalnya nggak laku kayak gitu, pasti tambahin MSG banyak loh, tentunya langsung laku tuh karena enak ya micin gitu. Jadi memang zat aditif atau tambahan ini cuma buat menambah aja, menambahkan nilai gitu di suatu produk. Di sini ada nih dikasih lihat ada beberapa zat aditif, ada pengawet, ada antioksidan, ada penyedap, ada pemanis gitu. Nah, dibilang suatu produsen keripik, keripik kemasan, menambahkan zat aditif berupa BHA dan BHT. Kalau kalian termasuk yang senang bacain komposisi di suatu produk gitu ya, bisa makanan, bisa minuman, pasti sering nih baca BHA, BHT gitu ya di komposisinya. Nah, untuk mencegah kentang dan minyak pada keripik berbau tengik dan berasa masam. BHA dan BHT tersebut merupakan zat aditif dalam jenis apa? Di sini udah ada fungsinya juga. Kalau pengawet itu untuk apa gitu ya? Antioksidan untuk apa? Penyedap, pemanis gitu. Kira-kira BHA dan BHT ini dia termasuk ke zat aditif jenis yang mana tuh? Pengawet, antioksidan, penyedap atau pemanis? Apa? Antioksidan, Kak. Anti antioksidan, betul antioksidan karena di sini dia mencegah kentangnya tadi berbau tengik dan berasa masam. Fungsi antioksidan tadi ya mencegah reaksi oksidasi, terus memperlambat perubahan rasa tadi kan biar nggak masam. Warna kalau kentang tuh kan lama kelamaan kalau dikupas ya dia warnanya kan hitam gitu ya bakal kayak coklat-coklat gitu teroksidasi dia berubah warnanya dan bau makanan. Jadi harus ditambah antioksidan biar nggak cepat berubah ya. Oke, berarti jawabannya tadi antioksidan. Yang benar ya, yang B antioksidan gitu. Oke, itu untuk nomor 8. Coba kita cek lanjut. 9, 9 nggak ya? Kita lanjut ke mana yang biologi, biokimia. Nomor 19. Coba dicek buka. Nomor 19.
Oke. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Aktivitas makhluk hidup berikut ini yang menunjukkan ciri tersebut adalah yang mana nih jawabannya? Yang mencirikan bernafas. Saya yang A, Kak. Kalau yang A, yang lain ada jawaban yang beda nggak? Atau sama? A juga, Kak, sama. A juga ya, sama ya. Paus bungkuk secara periodik muncul ke permukaan air. Ya udah jelas dia kenapa dia muncul ke permukaan air, karena kan dia butuh oksigen gitu kan. Jadinya dia muncul tuh ke permukaan air buat nangkap si oksigennya, buat nafas gitu kan. Sedangkan kalau di dalam air susah kalau buat si paus bungkuk ini. Jadi yang lebih tepat adalah yang betul, paus bungkuk muncul ke permukaan air ya, karena dia untuk bernafas. Oke, nah ini kalau 19 ini pasti pada udah paham lah ya, gampang ya 19. Lanjut ke nomor 20. Nah, di nomor 20 populasi badak bercula satu saat ini lebih sedikit dibandingkan dengan banteng. Adanya ciri fisiologi badak yang menyebabkan badak sulit berkembang. Nah, alasan yang sesuai untuk menjelaskan kasus tersebut adalah, jadi di sini ada badak, ada banteng, tapi kenapa kok banteng ini lebih cepat gitu ya? Kalau badak tuh sulit berkembangnya gitu. Kenapa kalau banteng enggak? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira mana jawabannya? Kenapa kira-kira banteng tuh lebih banyak perkembangbiakannya mereka? Sedangkan badak tuh lama, mungkin hampir punah nih badak ya. Badak bercula satu. Kira-kira kenapa badak bercula satu itu lama gitu perkembangbiakannya? Ada yang ngasih pendapat? Apa jawabannya? Yang nggak tahu, Kak. Yang D kali, Kak, atau yang A. Bingung, Kak. Bingung antara A sama D ya. Coba kita cek. Badak bercula satu memiliki tingkat reproduksi yang lebih rendah dan masa bunting yang lebih lama dibandingkan dengan banteng. Banteng di ekosistem badak bercula satu kalah berkompetisi dengan banteng sehingga populasinya semakin menurun. Nah, di sini kata kuncinya dia itu adalah adanya ciri fisiologi badak. Nah, fisiologi itu kan dia berkaitan dengan bisa bentuk tubuh atau metabolisme cara kerja di dalam tubuhnya gitu. Jadi untuk fisiologi, jadi kalau fisiologi itu lebih ke kayak apa ya, kerja organ. Itu. Sedangkan kalau yang ekosistem ini kan bukan dari fisiologi ya, berarti ya udah karena ada kompetisi aja, bukan dari dalam si badaknya gitu. Nah, jadi memang kalau untuk nomor 20 ini lebih tepatnya nih yang A. Jadi badak bercula satu itu kenapa? Nggak jadi, Kak. Nggak jadi. Oke. Nah, berarti yang A tadi kan badak bercula satu memiliki tingkat reproduksi yang lebih rendah. Jadi ini nih fisiologinya dia kayak gini. Tingkat reproduksinya rendah, masa bunting itu masa hamilnya lebih lama dibandingkan dengan banteng. Udah reproduksinya susah, hamilnya lama. Misalnya kalau manusia itu kan 9 bulan nih, bisa jadi badak bisa lebih dari 9 bulan tuh hamilnya. Makanya kalau banteng kurang misalnya dari 9 bulan. Makanya kalau si banteng ini udah lahiran gitu ya, udah punya anak banyak, badak hamilnya jadi tuh belum lahir-lahir gitu karena masa buntingnya lama. Makanya banteng itu lebih banyak sih populasinya dibandingkan si badak bercula satu, karena yang A ini dia tingkat udah reproduksinya rendah, nah masa buntingnya atau masa hamilnya juga lebih lama dibandingkan dengan banteng ya. Jadi kalau dibandingkan dengan banteng ya banteng akan lebih banyak gitu perkembangbiakannya dibandingkan si badak ya.
Jadi untuk nomor 20 itu lebih ke yang A ya. Oke, ada pertanyaan nomor 20? Nggak ada, Kak. Oke, nggak ada. Berarti lanjut nih nomor 21. Situ apakah ada jaring makanan ya? Coba dicek jaring makanan. Nah, dia minta apa? Pada jaring makanan di atas, organisme yang menduduki posisi sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu berarti kan awalnya kan produsen, ini kan produsen nih. Produsen itu biasanya apa? Tumbuhan gitu ya yang bisa ngebuat makanan sendiri gitu. Nah, ini produsen kan semua. Nah, si produsen ini kan dimakan tuh. Nah, berarti makan itu adalah si konsumen produsen. Balik, produsen. Produsen. Nah, yang makan si produsen ini adalah si konsumen tingkat 1. Kayak ini nih, buah pohon ini dimakan rusa. Berarti rusa ini adalah konsumen tingkat 1. Terus rumput ini dimakan marmut, berarti marmutnya juga konsumen tingkat 1 gitu ya. Ini dimakan, berarti tupai juga konsumen tingkat 1. Ini dimakan burung murai. Burung murainya kalau berdasarkan terhadap si biji-bijian ini ya dia konsumen tingkat 1 juga gitu ya. Rusa makan ini juga kan berarti konsumen tingkat 1 gitu. Belalang makan ini konsumen tingkat 1. Nah, nanti si konsumen tingkat 1 ini dimakan lagi. Misalnya nih si tupai. Tupai dimakan sama elang. Si konsumen satunya dimakan lagi gitu kan. Berarti dia jadi konsumen tingkat 2 gitu. Nah, rubah juga ini konsumen tingkat 2. Kalau kakak cek dari sini ya. Nah, macan juga bisa jadi konsumen tingkat 2 karena makan si tupai. Oke. Nah, kalau dari belalang ya rubah juga ya konsumen tingkat 2 karena makan belalang. Nah, burung murai ini bisa jadi konsumen tingkat 1, bisa jadi konsumen tingkat 2, tergantung dilihat dari yang mana. Kalau dari si yang biji-bijian, dia konsumen tingkat 1. Tapi kalau dari belalang, nah belalang ini udah makan ke sini nih. Ya, belalang terus belalangnya dimakan sama burung murai, berarti burung murainya jadi konsumen tingkat 2 gitu. Macan tadi konsumen tingkat 2, marmut. Terus udah ya, berarti yang kemungkinan bisa jadi konsumen tingkat 2 yang mana? Tupai Yang B, bukan. Kak. Yang B ya, burung murai, rubah, dan elang. Ini burung murai. Nah, ini burung murai, rubah, sama elang gitu jawabannya yang B ya. Gitu. Jadi konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 tergantung dilihat dari mana dulu rantai makanan yang mana dulu. Bisa jadi dia sebagai konsumen tingkat 1 juga sebagai konsumen tingkat 2 karena beda jaring makanan misalnya kayak gitu. Ya. Itu untuk nomor 21. Ada pertanyaan 21? Belum ada, Kak. Belum ada. Kalau belum ada lanjut ke nomor 22. Nomor 22 tentang apa tuh? Hutan bakau adalah hutan yang ditumbuhi oleh pohon bakau atau mangrove dan terletak di perairan Payau atau daerah pinggir pantai. Semakin berkembangnya tempat wisata di pantai dan laut mengakibatkan penebangan yang tidak terkendali pada hutan bakau. Penebangan hutan bakau di area pinggir pantai akan mengakibatkan apa? Fungsi hutan bakau di area apa sih? Apa? Erosi dan abrasi, Kak. Yang D. Erosi dan abrasi yang D. Betul. Jadi dia itu adanya bakau yang ditanami di pinggir pantai biar
nggak jadi apa ya, nggak terjadi erosi dan abrasi gitu. Nah, sedangkan kalau si bakaunya udah gundul ya ini akan mengakibatkan erosi dan abrasi pantai ya. Jadi untuk nomor 22 itu yang D itu abrasi dan erosi. Oke, lanjut ke nomor 23. Oke, 23. Ada grafik A itu pertumbuhan penduduknya, B itu lahan pertanian. Ini ya, A, pertumbuhan penduduk berarti pertumbuhan penduduk meningkat, ternyata luas lahannya ini kan dari nol, jadi kan dari sini turun. Berdasarkan grafik di atas, hubungan antara penduduk dengan luas lahan pertanian adalah yang mana nih kira-kira? Yang D, pertumbuhan penduduk menyebabkan menyempitnya lahan pertanian. Benar di sini kan penduduknya naik gitu, lahan pertaniannya turun, jadi yang D. Karena kan semakin banyak penduduk berarti kan butuh rumah gitu kan. Kalau mau bikin rumah butuh lahan, nah nanti lahan-lahan pertanian, sawah-sawah itu dirubah semua tuh jadi perumahan, misalnya tuh jadi apartemen, sehingga luas lahan pertaniannya bakal berkurang karena dialihkan gitu, dialihfungsikan jadi perumahan, jadi apartemen kayak gitu ya. Jadi betul jawabannya tadi nomor 23 itu yang D ya, penduduknya. Pertumbuhan penduduk menyebabkan menyempitnya lahan pertanian. Oke, lanjut ke nomor 24. Nah, 24, apa nih 24 nih? Oke. Pasangan yang sesuai antara struktur sel, jaringan, dan fungsi jaringannya. Sel itu kan unit terkecilnya. Kalau sel berkumpul membentuk jaringan gitu ya. Jadi jaringan ini kumpulan dari sel-sel. Oke, sekarang kata dia mana nih yang tepat? Kalau yang A, ini apa nih? Bener nggak jaringannya ini? Alat gerak aktif. Ini tuh kan dia apa? Otot ya. Ini otot. Kalau ini dia jaringan untuk sel saraf. Sel saraf kan ada kayak neuron-neuron gitu ya kan, ini bergabung nih si sel-selnya. Terus alat gerak aktif ototnya sih benar, ininya salah ya. Otot itu kan untuk alat gerak aktif. Tapi ini yang salah nih, jaringannya salah. Jadi kalau kamu kita pasangin, kalau satu A itu berarti pasangannya ini belum tentu ada pasangannya sih. Kita cek aja yang ada pasangannya ya. Nah, kalau otot ini dia pasangannya ini kan dia selnya nih. Nah, kalau dia berkumpul jadinya kayak gini nih, yang 3B. 1A, 3B. Kalau otot, nah ini kan ototnya otot lurik. Untuk kerja biasa yang kalau kita ngelakuin gerakan gitu ya, aktivitas itu kan karena ada si otot lurik. Jadi disebutnya alat gerak aktif ya, otot. Itu 1C. Ada nggak? Nggak ada ya. Atau kita cek sih. Terus kalau nomor 2, ini dia mirip sama neuron. Udah belajar ya neuron ya. Si sel saraf gitu. Tapi ini bukan neuron. Dia ini namanya neuroglia. Neuroglia ini dia memang dekat sama neuron. Nah, si neuroglia ini dia tapi nggak berkaitan langsung sama penerimaan rangsangan gitu ya. Kalau neuroglia ini dia cuma ngebantuin si neuron aja gitu. Ini dia pendukung neuron. Jadi nggak benar-benar yang langsung ngehanterin si rangsangan ke otak gitu. Ini dia pendukung neuron. Neuron itu
saraf. Nah, penghantar rangsang, bawa rangsang dari alat penerima rangsang reseptor ke otak. Nah, ini kan fungsi dari neuron kan? Ini fungsi dari neuron. Nah, neuron mana neuron? Neuron bukan ini neuron lia tadi ya. Kalau neuron itu kan ada aksonnya, ada sinaps ya. Ada ini kan sambung mielin. Nah, ini neuron nih. Neuron. Berarti kita punya pasangan lagi. Kalau 4A, 4A itu jaringannya mana? Jaringannya itu ini nih, ini neuron. Udah ngebentuk jaringan. Sama 1B, fungsinya mana? Fungsinya adalah ini penghantar rangsang dan juga membawa rangsang dari alat penerima reseptor ke otak, terus diterusin ke otot. Jadi 2C, pasangannya nih 4A, 1B, 2C. Ada nggak? 4A, 1B, 2C, ada ya? Nah, ini A, 1B, 2C. Nah, kalau ini apa? Kalau ini eritrosit. Kalau eritrosit apa? Sel darah merah. Merah. Nah, sel darah merah fungsinya apa? Fungsinya yang ini ya. Nah, ini nih, pengangkut oksigen, karbon dioksida dan sari makanan. Jaringannya mana? Jaringannya yang ini nih. Ini kan sel darah merah nih. Ini sel darah merah. Tapi kalau yang ini sel darah putih. Ini sel darah merah nih, yang merah-merah ini. Jadi kalau mau kita pasangin berarti 3A itu dia sama 2B, fungsinya ada di 4C gitu ya. Oke, berarti jawabannya udah ya, yang D ya, yang tepat karena yang lainnya nggak ada. Gitu. Ada pertanyaan nomor 24? Nggak ada. Nggak ada? Oke, nggak ada. Lanjut. 25. Oke, nomor 25. Apa nih jawabannya? Saya yang D, Kak. Sendi peluru dan sendi engsel. Peluru dan engsel. Oke, dijadikan yang apa? Sendi yang terlibat di sini. 1, 2. Awalnya dia kayak cuman gituin doang tuh pakai sebelum nendang gitu ya. Masih pemanasan nih. Terus nendang. Nah, ada yang lain jawabannya? Sendi peluru di mana? Bagian ini ya, ini sendi peluru nih. Sendi peluru. Sendi engselnya mana ini engsel? Sendi engsel. Jadi betul. Jawabannya nih 25 adalah sendi peluru dan sendi engsel. Nah, kita coba review. Sendi ada apa lagi gitu ya jenis-jenisnya selain sendi peluru dan sendi engsel. Sendi sendiri kalau berdasarkan kemampuan dia untuk bergerak itu dibagi 3, ada sendi mati, ada sendi kaku, ada sendi yang bisa bergerak gitu ya. Nah, ini kita akan coba review ya biar kalian ingat. Nah, ini macam sendi. Nah, kalau berdasarkan sifat geraknya gitu ya, ada yang disebut tadi sendi mati. Sendi mati ini kadang disebut juga nama lainnya apa? Sinartrosis. Terus ada juga sendi kaku. Jadi dia kaku gitu gerakannya. Nggak sebebas sendi gerak. Nah, sendi kaku ini nama lainnya apa? Ya, amfiatrosis. Nah, kalau sendi gerak ini yang macam-macam lagi nanti dibagi yang pada peluru, pelana, engsel. Nah, ini sendi gerak. Nah, ini sendi gerak. Nah, sendi gerak ini disebutnya diartrosis. Nah,
Kalau sendi mati ya udah kelihatan gitu ya dari namanya, berarti tidak bergerak. Tidak bergerak, si sendinya nggak bisa gerak. Dia cuma hubungan antar tulang aja, tidak gerak. Contohnya apa? Contohnya misalnya di ini tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu kan nggak langsung plek bulat gitu ya, tapi terdiri dari rangkaian tulang-tulang gitu yang disambung. Nah, tapi antar tulangnya ini nggak bisa gerak gitu si tengkorak. Sebutnya sendi mati. Ya, tulang tengkorak, penyusun tulang tengkorak. Nah, sedangkan kalau sendi kaku dia itu masih bisa gerak, tapi geraknya ya nggak sebebas sendi gerak gitu. Ya cuman dikit-dikit lah geraknya paling. Jadi dia disebutnya kaku. Kalau ini kan dia benar-benar nggak bisa gerak. Kalau ini dia bisa bergerak, tapi terbatas gerakannya. Ini gerakan terbatas. Nah, contohnya apa yang gerakan terbatas? Misalnya ini tulang rusuk ya. Tulang rusuk kan kalau kita nafas dia kembang kempis kan, berarti kan dia masih bisa gerak tuh si tulang rusuknya. Nah, berarti dia termasuk ke sendi kaku, tapi nggak yang bisa geraknya leluasa banget juga, ya paling dia cuma kembang kempis aja kayak gitu. Nah, ini dia tulang rusuk contohnya. Terus kalau untuk diartrosis berarti kan dia gerakannya bebas gitu. Nah ini banyak macam-macamnya lagi nih. Ini gerakannya bebas, tidak terbatas maksudnya ya. Nah nanti si sendi gerak inilah yang bakal dibagi-bagi lagi gitu ya. Ntar kakak kita ke bawah aja deh. Sendi gerak itu dibagi lagi, mungkin udah sering ya, ada tadi sendi peluru, terus ada apa sendi Engsel, apalagi nih pelana kak, pelana, terus apa lagi sendi putar, sendi putar, tuh sendi putar ada lagi. Kiri itu ada dia nggak terlalu leluasa banget tapi masih leluasa lah dibandingin sendi kaku ya, disebut sendi geser peluncur ya. Nah bedanya apa kalau sendi peluru dia itu biasanya gerakannya bebas gitu kayak ke segala arah, kayak bagian ini antara apa pinggang sama paha gitu kan, jadi ini dia lebih ke gerakan bebas. Contohnya antara paha dan pinggang. Nah, itu kan lebih luas tuh bisa muter bisa kemana aja ya ke segala arah lah gitu. Sama juga dengan lengan atas nih, lengan atas sama bahu gitu kan. Nah, itu dia termasuk ke sendi peluru juga. Kalau sendi engsel dia hanya terbatas cuma satu arah aja pergerakannya. Kayak engsel pintu. Pergerakan siku satu ya kak, contohnya. contohnya siku. Contohnya siku. Selain siku apa tadi lutut ya ini kan cuma bisanya ya udah nekuk lurus gitu kan. Terus kalau pelana ini dia pergerakannya masih bisa dua arah. Pelana tuh mirip pelana tuh ini apa pedal buat di kuda atau yang di bawah gitu. Nah, disebutnya pelana. Dia tuh dua gerakan ini bisa depan belakang gitu ya, bisa juga nyamping gitu. Contohnya apa? Contohnya di pangkal ibu jari. Jadi kalau kalian gerakin ibu jari, dia kan bisa tuh kiri kanan depan belakang gitu kan. Nah, itu dia sendi pelana. Kalau sendi putar berarti dia bisa merotasi ya. Dia gerakannya memutar, pergerakan memutar.
berporos. Jadi ada porosnya, ada intinya. Nanti si tulang ini mengelilingi tulang di bawahnya gitu ya. Itu sendi putar namanya. Nah, contohnya sendi putar itu di ini di kepala kita, tengkorak sama leher. Nah, ini kan bisa diputer-puter tuh. Cuma bisa muter doang gitu kan. Contohnya tadi antara tengkorak dan leher gitu ya. Nah, dia termasuk ke sendi putar kan. Coba kalian puterin tuh kepala kalian. Nah, sendi putar. Terus sendi geser atau sendi luncur. Nah, dia pergerakannya hanya ngegeser aja. Pergerakan, jadi cuma bergeser di atas si tulang lain gitu. Si sendi geser ini biasanya kita pakai nih buat aktivitas. Kayak misalnya kita kalau nulis kan ada yang bergerak, saya si telapak tangan nih, telapak tangan kan kita nggak kaku kan, bisa nekuk gitu kan, bisa nekuk. Nah itu digeser. Nah contohnya kalau untuk sendi luncur atau sendi geser itu ada di antara tulang pergelangan tangan. Memang pergerakannya ya nggak bebas kayak pelana bawah peluru gitu ya, tapi dia bisa menggeser. Gitu, ini beberapa sendi-sendi ya di artrosis yang biasanya ditanya gitu kan, ini sendi apa nih gitu, manfaat. Misalnya ada suatu gerakan itu termasuk ke sendi apa gitu yang terlibat. Jadi dipahami lagi untuk sendi-sendi. Untuk nomor 25 tadi jawabannya udah benar, sendi peluru dan sendi engsel ya. Di 25 itu yang D jawabannya. Oke, kita coba lanjut ke nomor 26. Oke, 26 ini dia terkait sama pola pernafasan ya. Nah, ini ada gambar gitu kan. Terus dipanah udara yang masuk telah melalui melalui saluran yang ditunjuk pada gambar di atas telah melewati proses apa? Kalau udara yang masuk lewat si panah itu tuh ke situ dia udah melalui proses apa? Itu yang di panah itu apa sih namanya? Ada yang masih ingat? Lupa Kak. Lupa ya. Oke, kita review dulu deh untuk pernafasan. Kalau nafas yang paling pertama apa? Masuk ke mana? Hidung Kak. Hidung ya. Jadi yang pertama ya organ pernafasan. Yang pertama apa? Masuk ke rongga hidung gitu kan. Nanti dari rongga hidung dia masuk tuh ke faring. Jadi dia masuk ke faring. Faring ini dia kayak percabangan antara kerongkongan sama tenggorokan, antara pencernaan makanan sama pernafasan ini faring. Atau disebut juga hulunya gitu, bagian atas dari kerongkongan. Nah, habis dari faring baru deh dia masuk ke laring. Faring baru laring. Nah, laring ini dia disebut juga pangkal tenggorokan. Nah, ini belum tenggorokannya, belum batangnya gitu. Ini si pangkalnya aja. Nah, baru deh dari laring dia masuk ke trakea. Nah, trakea inilah yang disebut batang tenggorokan.
Nah, dari trakea kemana? Dari trakea dia masuk tuh ada percabangan lagi habis tenggorokan, ntar ada kayak saluran nanti lebih kecil salurannya, itu disebutnya bronkus. Nanti ada bronkus, dari bronkus bentuk saluran ya di cabang-cabang lagi saluran yang lebih kecil namanya Bronkiolus ya, Kak. bronkus. Iya, Di betul. situ alveolus. Itu alveolus. Nah, ini alveolus. Nah, fungsinya apa sih? Kalau di rongga hidung pas udara masuk, kira-kira diapain untuk fungsi rongga hidung? Itu kan ada bulu hidung, gitu ya, ada lendir. Jadi di bagian Nyaring ini dia. udara sama menghangatkan. Jadi di sini penyaring gitu ya, penyaring udara. Jadi udara yang masuk itu kan kotor gitu ya, ada debunya atau kotoran lain, itu disaring dulu sama hidung kita tuh. Makanya berfungsi ya si bulu-bulu hidung tuh untuk nyaring debu-debu, kotoran, biar nggak masuk ke dalam paru-paru kita. Ini penyaring udara. Selain penyaring udara, nanti terjadi apa? Menghangatkan suhu udara. Jadi udara yang di luar tubuh itu kan lebih dingin dibanding di dalam. Biar nggak kaget tubuh kitanya, makanya di dalam hidung itu dikondisikan dulu nih udaranya biar sama kayak tubuh kita. Jadi pas masuk ke dalam tubuh udah nggak kaget lagi tubuhnya gitu ya, udah sama. Ini menghangatkan suhu udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, masuk deh ke faring. Kalau faring ya cuma pangkal cuma hulu aja sih, kayak dia pertigaan gitu ya. Pertigaan. Nanti dari faring ya kalau misalnya nanti ada yang bingung, faring ini kadang disebut juga tekak ya. Jadi kalau ditanya tekak itu faring maksudnya. Nah, nanti dari faring udah lanjut tuh ke laring. Nah, di laring sini dia ada namanya katup epiglotis. Pernah dengar? Ada katup epiglotis. Nah, fungsinya apa katup epiglotis? Ada yang masih ingat nggak? Jadi, eh, bagian tenggorokan itu kan ada tenggorokan, ada kerongkongan. Tenggorokan itu untuk udara, untuk pernafasan, sedangkan kerongkongan itu untuk makanan. Nah, tenggorokan itu adanya di depan, kerongkongan adanya di belakang tenggorokan. Mereka deketan. Nah, gimana caranya biar nggak salah masuk gitu ya saat kita makan, biar nggak masuk ke paru-paru atau saat kita nafas ya masuknya ke paru-paru bukan ke lambung gitu. Makanya ada katup epiglotis ini. Jadi si katup epiglotis ini dia penutup antara tenggorokan sama kerongkongan ya. Jadi biar nggak ketuker tuh udaranya nanti dialirin ke paru-paru, makanannya dialirinnya ke lambung gitu ya. Beda saluran gitu, beda aliran dia. Nah ini sama siapa ditutupnya? Mas epiglotis nih pengatur dia. Jadi epiglotis ini dia akan otomatis gitu ya, buka tutup dia. Oh, ini deh bahasanya. Nanti dia mengatur antara pembukaan kerongkongan dan tenggorokan. Makanya kalau makan nggak boleh sambil ngomong gitu ya. Kenapa? Biar nggak bingung saya epiglotisnya ini mau makan atau mau mana? Mau makan atau mau ini? Jadi kalau misalnya kita makan, kan harusnya kerongkongan tuh. Tapi kalau kita ngomong atau nafas, itu tenggorokan. Jadi saat kita makan sama ngomong, epiglotisnya bingung mau buka yang mana. Ntar jadinya keselak gitu si makanannya yang harusnya masuk ke kerongkongan malah masuk ke tenggorokan gitu ya. Nah, ini kan bahaya, jadi jangan sampai kayak gitu. Ini tadi ya katup epiglotis. Nah, selain epiglotis, di sini juga ada jakun. Jakun ini isinya ada pita suara. Makanya kalau apa kalau bermasalah gitu ya tenggorokannya pasti pita suaranya nggak terganggu juga gitu. Nah ini dilaring nanti masuk tuh ke batang tenggorokan. Nah ini batang tenggorokan. Kalau pernafasan ke sini ke trakea, ke batang tenggorokan. Nah di trakea ini nanti ada kayak bulu-bulu juga, bulu-bulu halus juga ya. Jadi sini si dinding trakea
Dindingnya dia bersilia. Silia itu dia kayak bulu-bulu halus ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk penyaringan lagi. Tadi udah disaring di hidung, nah di bagian trakea juga disaring lagi biar tambah bersih, bersih pas masuk ke paru-paru. Fungsinya ya ini untuk menyaring juga. Gitu. Nanti masuk ke bronkus, bronkiolus itu cuma menghubung aja antara trakea gitu ya dengan bronkiolus. Nah, ketiga ini disebutnya paru-paru. Terus kalau di bagian alveolus, alveolus itu di bagian ini yang kayak anggur yang kecil-kecil bulat-bulat, nah itu alveolus. Fungsinya apa? Alveolus ini terjadinya pertukaran O2 dan CO2. O2, oksigen dan karbon dioksida atau CO2 ke atau dari pembuluh darah. Jadi oksigen yang kita hirup itu dibawanya kan sama si sel darah merah ya, sama darah. Nah, transfer O2 ke sel darah merahnya, ke pembuluh darah itu adanya di alveolus atau si sel darah merah ini kan bawa CO2 buat kita keluarin, itu transfernya ada di alveolus gitu. O2-nya masuk tubuh, CO2-nya dibuang keluar tubuh kayak gitu. Nah, yang mana nih tadi? Jadi kalau misalnya dia kan ngelihatnya yang ini ya, nah, ini dia lebih ke batang tenggorokan. Batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan atau apa tadi trakea. Tadi udara yang masuk ke trakea itu udah melalui apa dulu? Kalau kaitannya sama pertukaran karbon dioksida dan oksigen gitu ya, difusi gas O2 pada pembuluh darah, pemasukan uap air dan oksigen ini adanya di alveolus. Alveolus itu setelah trakea gitu. Jadi kalau si udara masuk ke trakea sebelumnya pasti yang A dulu ya. Dia terjadi penyaringan dulu tuh, penyaringan kotoran dan penyesuaian suhu dulu di hidung baru masuk ke trakea. Dari trakea baru dia difusi gas O2 dan CO2-nya ya. Jadi untuk nomor 26 itu lebih yang A ya, penyaringan kotoran dan penyesuaian suhu. Bukan berarti penyesuaian suhu dan penyaringan kotorannya dari trakea, tapi sebelumnya si udara ini sudah melalui proses itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan nomor 26? Belum ada, Kak. Belum? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Oke, nomor 27. Nah, ada yang tahu? Ada yang pernah nyobain mungkin sama nih kayak bapak-bapak ini? Kayak apa? Ngeluarin udara yang ada di mulut gitu ya ke kaca atau misalnya di kaca mobil tuh kadang kan kayak kayak gitu. Terus ada kayak embun-embun. Terus ditulis-tulis deh gitu ya. Ada yang pernah kayak gitu? Ada yang tahu nggak apa nih? Kenapa kok ada kayak langsung kayak basah gitu ya si permukaan cerminnya gitu kayak ada air-airnya. Kalau saya yang uap air, Kak. Yang uap air. Yang Coba C. di atas cek ya. Bahwa hasil hembusan nafas itu mengandung uap air, betul. Jadi nafas itu dia ada CO2 atau karbon dioksida, ada juga uap air ya atau H2O air itu. Nah, saat kita nginihin ke cermin kan adanya kayak ada air-air, itu berarti membuktikannya adanya uap air karena CO2 itu kan bentuknya bukan cair ya, bukan air gitu, gas gitu. Gitu ya. Jadi betul tuh nomor 27. Tuh jawabannya adalah yang C, uap air ya. Makanya kayak basah-basah gitu kan ada airnya. Oke, nomor 27 itu yang C. Oke, lanjut ke nomor
28. Oke, tadi udah pernafasan, sekarang kita ke pencernaan. Nah, di sini ada macam-macam, bukan? Ada simbolnya KLMNOP. Darah berperan mengangkut sari makanan. Darah berperan mengangkut sari makanan. Makanan akan diserap oleh pembuluh darah, kapiler, dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Bagaimana sari makanan dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh? Gunakan gambar di atas untuk melengkapi penjelasanmu. Ayo, kira-kira ada yang mau ngasih pendapat nggak? Kira-kira yang mana nih yang tepat untuk menjelaskan penyerapan makanan di dalam sistem pencernaan tubuh kita? Ada yang tahu yang mana? Mau mengemukakan pendapatnya? Apa nih jawabannya? Kalau gitu coba review dulu deh. Kalau tadi kan pernafasan dari rongga hidung, kalau pencernaan itu pertamanya kan dari mulut ya. Dari mulut terus masuk Kerongkongan. kerongkongan. Berarti K ini adalah kerongkongan. Kerongkongan, dari kerongkongan masuk kemana? Ke sini nih. Lambung. Lambung. Nah, habis dari lambung sini. Usus halus. Usus halus, betul. Kalau sini si O. Usus besar. Iya, betul sekali ini usus besar. Nah, dari usus besar terakhir ada P. Nah, ya ini rektum, lebih ujungnya lagi ya anus gitu ya, rektum, anus. Daerah sini rektum, anus. Nah, sedangkan kalau L ini apa? Sebelah lambung, dia ini kita makanan nggak masuk ke sini, tapi dia termasuk ke kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, yaitu hati. Jadi hati itu selain ngaruh di ekskresi, ya dia juga ngaruh di pencernaan gitu. Nah, sekarang coba kalau kerongkongan fungsinya apa sih? Dia itu ada apa sih yang khas di kerongkongan itu kan ada gerak ya, ada gerak peristaltik. Gerak peristaltik ini gerak meremas biar makanannya turun ke lambung. Ya, gerak peristaltik. Ini dia agar makanan terdorong ke lambung. Terus ada di lambung nih, udah nyampe lambung. Kalau di lambung ini ada pencernaan apa aja sih secara mekanik dan kimiawi? Betul, pencernaan di sini ada secara mekanik dan juga kimiawi. Mekaniknya ini kan diremas-remas nih si makanan di dalam lambung ya biar lembek gitu. Terus kalau kimiawinya pakai enzim-enzim gitu biar berubah tuh si makanan jadi lebih simpel lagi senyawanya biar gampang diserap tubuhnya. Juga ada HCl gitu ya, asam klorida yang bisa membunuh si bakteri-bakteri yang ada di makanan. Nah, terus kalau di usus halus fungsi utamanya apa? Usus halus. Dia tadi setelah dirubah dari ke bentuk sederhana udah dijadiin bubur juga gitu ya, udah jadi encer, lembek. Nah, di bagian usus halus ini udah mulai diserap. Jadi fungsi utama usus halus itu adalah penyerapan sari makanan. Nah, ini penyerapan sari makanan. Nah, di sini diserapnya ya. Nah, kalau usus besar udah diserap nih, mungkin di usus besar ada juga masih ada yang diserap dikit-dikit, tapi bukan tugas utamanya untuk si usus besar ya penyerapan. Jadi kalau usus besar itu lebih utamanya adalah pembusukan, udah mulai pembusukan, udah diserap, terus dia dibusukkan sebelum dikeluarkan ya. Jadi untuk yang usus besar
Ini dia lebih ke pembusukan. Sudah mulai terjadi pembusukan. Nah, baru ini kan kalau anus ya tempat terakhir ya, terakhir pengeluaran si kotoran tadi gitu, hasil pencernaan. Ini bagian akhir. Nah, berarti yang mana nih? Nah, kalau hati itu dia kelenjar. Nah, dia kelenjar terbesar ya. Kan kalau ada kelenjar air ludah, kalau di mulut ya yang berfungsinya. Ini juga hati yang berfungsi dalam pencernaan di sini. Berarti yang mana nih jawabannya? Coba dari pemaparan ini fungsi-fungsinya. Berarti mana tuh kira-kira jawabannya? Jadi kan coba cek nih. Sari makanan dicerna oleh enzim pankreas dalam organ M. Dicerna dalam M itu lambung kan? Bener tuh lambung, tapi lambung itu enzimnya bukan dari pankreas, tapi dari dinding lambungnya, ya. Kalau pankreas itu enzim pankreas itu dia adanya buat di usus halus. Kalau di lambung enzimnya dari dinding lambungnya, bukan dari pankreas. Jadi yang ini kurang tepat di enzim pankreasnya. Kemudian makanan didorong menuju N itu usus halus, lalu diserap. Benar nih, kalau pankreasnya nggak ada, ini udah benar gitu. Tapi karena dia bilang enzim pankreas, jadi salah. Yang B, makanan masuk melalui organ K, tadi yang lewat kerongkongan menuju organ M, benar kan? Nah, mengalami pencernaan kimiawi dan akan diserap. Dia bilang diserapnya di M. Salah ya, diserapnya seharusnya di M. Terus yang C, M, hasil pencernaan di M akan masuk ke N, benar ya? Diserap oleh pembuluh kapiler yang menyusun organ tersebut untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ini benar nih, dari M masuk ke N, di N itu susah halus dia penyerapan, berarti yang tepat itu lebih yang C ya. Kalau yang D, makanan dari K menuju M didorong ke N masuk ke O untuk diserap. Oh enggak ya, diserapnya bukan di O tapi di N. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Tadi yang A salah karena si ini pankreasnya gitu. Oke, nah untuk yang B ini rektum sama anus ngebedainnya gimana Pak? Kalau paling ujung banget itu anus, kalau si agak atasan ya itu rektum gitu. Soalnya kan dia ada ujung nih. Berarti ini kan ujung, kita anggap ini ujung berarti anus gitu. Kalau rektum biasanya ini agak atasannya itu rektumnya. Tempat si penyimpanan si kotoran itu ya rektum. Kalau anus kan benar-benar yang buat ngeluarinnya tuh. Oke, untuk nomor ini ada pertanyaan? 28, ada yang bingung? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke. Lanjut 29. Nah, kalau 29 apa nih? Seorang pasien mengeluhkan menderita demam tinggi, nyeri kepala dan sendi, serta muncul ruam kemerahan pada kulitnya. Pasien tersebut kemudian melakukan pemeriksaan darah di rumah sakit. Hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada eritrositnya, ada hemoglobin, leukosit, dan trombosit. Kan sel darah merah, ya ini juga hemoglobin yang ada di dalam eritrosit, leukosit sel darah putih, trombosit keping darah.
Dari data di atas, dokter mendiagnosis penyakit pasien adalah demam berdarah. Nah, karena apa? Ada yang tahu, ada yang pernah dengar kalau demam berdarah kenapa? Apanya yang kurang, yang nggak normal? Kalau cek aja di sini nih. Ini kan normalnya 4 sampai 6 juta. Dia 5,8 juta, masih normal dong, masih dalam range. Hemoglobin normalnya 10 sampai 16. Dia 10,1, masih dalam range juga. 10,1 masih normal. Leukositnya 4,5 sampai 10.000. Dia 6,8 ribu, masih masuk range juga, berarti masih normal. Trombositnya 150 sampai 300.000. Ternyata trombosit dia 70.000, dia kurang dari batas normal ya. Jadi memang kalau demam berdarah itu indikatornya lihat trombositnya. Trombositnya turun biasanya kalau demam berdarah ya. Jadi jawabannya mana yang lebih tepat ya? Nah, ini yang B ya. Jumlah trombositnya berada di bawah batas normal. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, ya cek aja dari data ini gitu. Gimana nih yang dia nggak normal? Di sini kan cuma ada satu nih yang nggak normal, cuma trombositnya doang. Ya udah pilihlah gitu trombosit. Ya. Jadi untuk nomor 29 itu yang B, jumlah trombositnya berada di bawah normal. Oke, nomor terakhir B. Nomor 30. Nah, di nomor 30 ini, organ hati adalah kelenjar yang memiliki peran dalam sistem pencernaan dan sistem ekskresi yang maksudnya. Kalau pencernaan, ya tadi ya pencernaan. Kalau ekskresi itu kan pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak terpakai gitu. Nah, fungsi hati yang berkaitan dengan sistem ekskresi adalah sistem ekskresi. Kira-kira yang mana sistem ekskresinya? Jadi kalau hati itu dia tempat terjadinya kan sel darah merah. Kalau udah tua itu dirombak ya biar jadi baru lagi. Itu tempatnya ada di mana? Ada di sini di hati. Jadi untuk fungsi hati, untuk yang kaitannya sama ekspresi ya ini yang C, merombak eritrosit yang telah rusak menjadi bilirubin. Jadi perubahan si eritrosit itu di dalam hatinya. Nanti bilirubin itu dikeluarkan dalam bentuk apa? Urin ya, warna urin. Misalnya kenapa warnanya kuning gitu? Nah itu karena tadinya bilirubin gitu. Jadi untuk nomor 30 jawabannya adalah yang C ya. Bilirubin ini yang dibuang. Jadi ada trositnya, kalau yang udah tua, sel darah merah yang udah tua diganti jadi baru dan dia mengeluarkan gitu, menghasilkan bilirubin atau zat warna untuk si urin ya, urin dan feses. Oke, jadi nomor 30 C. Nanti untuk proses eritrosit perubahannya jadi bilirubin gimana mungkin di pertemuan berikutnya aja ya, karena udah jam 4. Kalau gitu sampai sini ada pertanyaan dulu adik-adik? Tidak ada, Kak. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, kakak stop dulu ininya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada, kakak cukupkan dulu untuk sesi hari ini ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Jaga kesehatan, Kak. Semoga cepat sembuh. Iya, amin. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Ya, Kak. Ya.